Sementara Sumber Wulu, Lahar Semeru Wulu, Lahar Semeru meletus jam 4 sore seperti malam, saudara. Khususnya bagi warga Kabupaten Malang, para kepala desa untuk waspada. Inilah kondisi Lumajang pada saat hari ini, jam 4 sore seperti malam. Rumah kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ayo rek, ayo dulur bonek Semeru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jumpa lagi dengan Santri Misteri. Kesempatan ini kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang bencana alam berupa erupsi Gunung Semeru. Ini merupakan part 2. Bagi Anda yang belum melihat part 1-nya, silakan lihat. Karena dalam kesempatan ini, insya Allah kita akan menghadirkan yang lebih mempunyai dan bisa memberikan keterangan yang lebih detail tentang kejadian itu. Semoga bisa menjadi hikmah bagi kita semua. Bagi Anda yang belum subscribe, belum like, belum komen, silahkan lakukan karena itu gratis. Mari kita ikuti konten kita kali ini bersama tim Santri Misteri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita di part 2 yang konten sebelumnya di part 1 membahas tentang sama erupsi Gunung Semeru. Kemarin Bismuji menghadirkan ternyata adalah tugasnya yang mengeluarkan erupsinya. Nah, sempat ditanyai bahwa ada yang namanya atasannya, yang menyuruh, yang merencanakan mungkin ya. Nah, dalam hari ini orang kayangan gitu sepertinya guys. Nah, insya Allah nanti dapat lebih detail dan hikmahnya bisa jauh kita bisa terima. Bagaimana? Nanti kita coba akan menghadirkan sosok yang menjadi pimpinan, sosok yang memerintahkan para petugas tadi untuk mengeluarkan erupsi. Nah, nanti dari yang menyuruh mungkin akan lebih detail, lebih jelas penjelasannya daripada petugas bawah, kan gitu. Karena dia yang lebih mengetahui rencana itu, karena dia yang memerintahkan. Mungkin seperti itu nanti ya. Ya kita lihat aja nanti. Monggo. Kita nanti langsung ke mediumisasi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya janjikan kemarin, saya akan mencoba untuk mengundang pimpinan atau yang memerintahkan bangsa raksasa kemarin itu untuk melakukan tugas mengeluarkan erupsi di Gunung Semeru. Seperti biasa, saya akan bersihkan dulu medium ini biar nanti medium kita lancar, nggak ada penyusup yang mengganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin sembilan dari jaya nirwana, jin setan siluman penyusup dan akan menyusup menjadi muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin dan perintah dari Sang Yang Nur Jaya Nirwana, salah satu dari
pimpinan yang bertanggung jawab yang menugaskan bangsa raksasa untuk mengeluarkan erupsi di Gunung Semeru. Saya mohon hadir masuk ke dalam jasad orang yang saya tunjuk ini. Silahkan hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon suaranya yang agak keras ya. Ini siapa dan dari bangsa apa? Saya dari Kayangan. Jenengan dari Kayangan, bangsa Ruh. Iya. Kalau boleh tahu disebut atau panggilannya panjenengan siapa biar enak ngobrolnya? Dan Cokro. Raden Cokro. Ini Raden, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan kalau panjenengan berkenan menjawab. Apa itu? Nah, terkait dengan erupsi Gunung Semeru yang terjadi kemarin, ini kok beda dengan erupsi di gunung-gunung yang lain? Biasanya kalau mau terjadi erupsi itu akan ada tanda-tandanya seperti gempa bumi yang terjadi durasinya berkali-kali. Kenapa kok di Semeru yang kemarin itu tiba-tiba terjadi begitu saja tanpa ada tanda-tanda dahulu? Ya, sebenarnya itu sudah lama disiapkan. Semua yang keluar itu sudah lama di atas gunung situ, melalui gempa-gempa sebelumnya. Itu sebenarnya sisa-sisa dari luapan-luapan yang terdahulu, masih belum yang utama. Berarti ini masih tahapan awal tadi ya? Iya. Lah, terus kalau di atas itu sudah dipersiapkan, kan erupsi ini kan disertai dengan munculnya kabut asap tebal yang hitam, Ya. membumbung langsung terjun ke pemukiman penduduk. Nah, kalau sudah dipersiapkan dari awal, kenapa kok nggak terjun dari awal? Ya, itu para pasukan yang turun menyebar, mengarahkan semua wabah itu. Nah, sebenarnya yang tujuan utama kan bukan itu. Itu ada lagi nanti penyakit-penyakit yang keluar dari tubuh manusia-manusia itu. Ini bukan tujuan utama. Nanti akan ada lagi apa tadi, penyakit-penyakit, Ya, wabah penyakit keluar. seperti itu. Berarti bangsa-bangsa raksasa kemarin itu, mereka tuh hanya menggiring lahar dingin itu. Di lahar dingin itu pun ternyata ada pasukan-pasukan dari panjenengan juga yang nanti akan masuk ke dalam tubuh orang-orang itu. Iya. Nah, terus dari kejadian itu kan banyak orang yang mengalami sesak nafas, susah bernapas. Itu logika karena udara bercampur dengan debu halus. Nah, selain dari itu nanti apakah akan ada wabah-wabah penyakit selain dari sesak nafas itu? Ya, itu awal semua pasukan kami masuk itu terasanya seperti itu. Sesak nafas, susah konsentrasi. Ya, itu semua nunggu jawaban aja, perintah saja. Mereka semua sudah masuk. Yang penting tugas kami untuk hal ini sudah dilaksanakan. Terus ada pesan apa di balik tugasnya panjenengan ini? Dan panjenengan ini menjalankan ini semua kan pasti ada juga yang memerintahkan. Ya, Siapa yang memerintahkan dan tujuannya untuk apa, Raden? yang memerintahkan
sebelumnya sudah tahu takdirnya. Semua itu ya para pemimpin kita, para bangsa roh, semua yang sudah melakukan pertemuan itu semua mengarahkan kami dari bangsa atas untuk ikut andil mengeluarkan itu semua. Nanti seperti apa-apa ya kami hanya menjalankan perintah saja. Berarti jenengan ini juga di bawah dari perintahnya Sunan Rahmat itu. Iya betul. Berarti jenengan masih ada kaitan dengan Sunan Rahmat. Ada. Ini semua juga atas perintah beliau. Iya betul. Tujuannya sama, sebagai suatu peringatan buat masyarakat sekitar situ. Iya. Jadi apa yang dilakukan oleh Sunan Rahmat itu bukan hanya sekedar angin puting beliung, banjir, termasuk erupsi gunung ini juga. Beliau bertugas di wilayah sini. Beliau bertugas di wilayah sini. Iya. Terus kenapa kok diarahkan ke arah selatan ini, Raden? Yang pertama melalui jalur dari pusat perut buminya sendiri. Yang kedua memang arah perintahnya ke sana. Yang diperingatkan orang-orangnya di sana. Iya. Memang ke arah selatan itu memang banyak melakukan hal-hal apa sih, Raden? Kok sampai diperingatkan seperti ini? Ya orang itu percayanya bukan ke Gusti. Orang-orang itu percayanya sekarang itu lebih ke mempercayai apa yang mereka pikirkan. Logika. Iya. Akhirnya mudah dimasuki di budaya oleh bangsa iblis itu. Berarti orang menggunakan akalnya, menggunakan logikanya, lebih cenderung ke logikanya itu ada pengaruh dari bangsa iblis. Iya. Nah, kalau sudah masanya diperingatkan itu ya seharusnya tidak seperti itu. Nah, ya ini kan yang membuat mungkin para pemirsa juga menjadi suatu peringatan menurut saya gini. Kalau logika ya logikanya selama ini gunung itu kalau mau erupsi pasti ada tanda-tandanya. Iya. Ternyata di Semeru ini beda dengan yang lain. Tanpa ada tanda-tanda tiba-tiba terjadi erupsi. Kalau sudah terjadi hal seperti ini, logika mereka nggak jalan. Benar, Raden? Betul. Apakah ini untuk mematahkan logika-logika manusia-manusia ini? Iya, semua angan-angan mereka itu timbul dari keinginan dan berpikiran mereka. Akhirnya diingatkan dengan jalan seperti ini. Diberikan jalan seperti ini biar mereka bisa membandingkan ya. Jadi akal sama ketentuan takdir itu sangat jauh. Kadang akal kita menentukan seperti ini, tapi takdir berkata lain. Seperti itu ya, Raden ya. Terus ada pesan apa selain dibalik memberikan peringatan buat umat manusia atau orang-orang yang ada di sekitar situ? Adakah pesan lain dibalik itu? Tentunya ada. Apa itu? Ini sebuah pertanda bagi orang-orang yang mempunyai tugas di luar sana. Tugas yang ada hubungannya dengan Sang Hyang Wujana. Itu mereka akan diingatkan bahwa apa yang mereka emban itu sudah mendekati waktunya. Ini berarti suatu pertanda peringatan atau warning sistemnya untuk memberikan tanda bahwa orang-orang yang sudah dipilih, diberikan amanah untuk
membantu perjuangan Sang Hyang Nurjaya Nirwana untuk merapatkan barisan, mempersiapkan diri, saatnya sudah mulai dekat. Iya, betul. Terus apa kira-kira yang harus mereka lakukan dengan adanya tanda-tanda seperti ini, Raden? Yang pertama ya, mengingat kembali tugasnya masing-masing. Mengingat tugasnya masing-masing. Ya, mereka harus berusaha setelah menjalankan tugasnya itu, mereka harus seperti apa dan kemana. Nanti pasti ada tandanya bagi kalian yang ada luar sana. Seperti itu. Terus selain itu ada pesan apa lagi, Raden, yang mungkin mau disampaikan ke masyarakat luas ini? Tidak ada lagi? Saya rasa saya bicara dengan Angger ini sudah cukup mewakili saya, mewakili semua yang sudah bertugas di atas sana. Itu pun kalau orangnya mau melihat, mendengarkan dan menyimak semua yang terjadi. Ini berarti bisa saya pertegas lagi ya, Raden, ya. Mungkin bagi para pemirsa yang merasa bahwa ada tugas yang diemban atau ada suatu amanah khusus tentang hal-hal yang khusus juga yang berkaitan dengan Sang Hyang Nurjaya Nirwana, sudah saatnya untuk mempersiapkan diri untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Dan di peringatan ini, saat nanti sudah menjalankan tugas, harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa hal-hal yang harus dihindari. Seperti itu ya, Raden, ya. Iya. Terus tentang harta-harta amanah yang disampaikan sama pasukan yang mengeluarkan erupsi Gunung Semeru kemarin itu, sebenarnya harta-harta tersebut itu dari mana asalnya? Bagian besar dari peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman. Sebagian besar adalah harta peninggalan dari kerajaan masa Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Iya. Sebagian lagi Dari kerajaan-kerajaan sekitar Semeru situ sendiri. kerajaan-kerajaan sekitar Semeru itu. Terus benar nggak di sana itu ada sosok yang tinggal di wilayah Ranukumbolo? Ada sosok laki-laki yang menyendiri di situ. Benar nggak, Raden? Ada. Benarkah dia yang pernah menemui saya itu? Iya. Ya. Terus ada pesan lain nggak kira-kira, Raden, yang mau disampaikan? Atau hanya cukup segitu? Ataukah boleh saya nanti berdialog dengan penjaga harta itu? Iya, silakan. Berarti ada ya yang berwenang yang menjaga harta itu, penjaga utama gitu? Akan saya sampaikan terlebih dahulu. Oh, mau jenengan sampaikan? Iya. Nanti kalau diizinkan, saya akan berdialog dengan beliau, tapi di video selanjutnya. Iya, Boleh? silakan. Coba jenengan sampaikan dulu apakah beliaunya berkenan. Kalau berkenan, nanti saya akan mencoba ngundang. Ini para pemirsa, ini Raden Saloka lagi melakukan interaksi dengan penjaga harta dari peninggalan Nabi Sulaiman. Apakah dia berkenan untuk kita undang, kita hadirkan di sini? Nanti kalau beliaunya berkenan, kita akan buat video selanjutnya. Kita tunggu sebentar.
Gimana Raden? Kan ada utusan yang kesini. Nanti akan ada utusan yang diperintahkan. Iya. Wah, terima kasih Raden sudah mau membantu saya. Monggo silahkan dilanjutkan tugasnya ya Raden. Dilanjutkan tugasnya. Semoga tugasnya berjalan lancar. Sampaikan salam saya buat semua rekan-rekan yang bertugas. Saya mohon maaf mungkin mengganggu ketenangan atau sedikit mengganggu tugasnya panjenengan. Monggo silahkan kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saya melihat bahkan beliaunya adalah pimpinan dari petugas ini, Gus. Yeah. Yang khusus untuk Yeah. memerintahkan. Nah, dari yang dikupas tadi saya bisa mengambil hikmah yang sangat dalam. Jadi ini pesannya seakan-akan juga peringatan bagi orang yang mengandalkan logika. Iya. Bagi Anda yang merasa ilmu atau pengetahuan Anda bisa mengatasi keadaan akhir-akhir ini, bisa terpatahkan juga nih Gus. Iya. Nah, dengan kejadian ini tadi juga dikupas bahwa ada muatan-muatan iblis secara halus yang nantinya Iya. dengan kepanikan warga, dengan ketakutan warga, pasti ada penawaran-penawaran yang di luar ajaran atau di luar ajaran dari baginda Rasulullah yang mungkin akan ditawarkan. Sifatnya seperti seperti menawarkan keduniaan ini Gus. Menawarkan jasa Bantuan padahal secara instan. instan ya. Bagi Anda warga sekitar yang di daerah kena musibah ataupun bagi kita semua, kita bisa ngambil hikmah Gus, Iya. bahwa setiap musibah ini kita harus tetap tawakal Gus, Iya. tetap bersabar, tetap berada di ajaran sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah. Benar. Nah, bagi Anda yang bingung bagaimana mengatasi dan bagaimana bertindak apabila Anda ingin berkomunikasi, berkonsultasi dengan kita, kami dengan tangan terbuka akan melakukan dan menerima Anda untuk diskusi lebih dalam. Bukan gitu Gus? Iya. Kita akan insya Allah memberikan solusi yang terbaik. Ada hikmah apalagi Gus yang bisa disampaikan? Ya gini lah dari hikmahnya tadi. Selama ini orang-orang yang menggunakan logika, setiap segala sesuatu kan dilogikakan, Nggih. akalnya yang main. Ternyata dipatahkan oleh terjadinya erupsi Gunung Semeru. Biasanya mereka menggunakan logika, menggunakan ilmu pengetahuan dengan teknologi yang canggih. Ternyata di sini masih kalah dengan takdirnya Allah. Sekarang menurut informasinya pihak-pihak peneliti berlomba-lomba meneliti Nah. ini bagaimana Nah. agar bisa mengatasi kalaupun maaf ini ada susulan atau apa. Ya. Lah dari keterangan tadi, dari mediasi tadi, bahkan ini informasinya awal ini. Ya. Astagfirullah. Nanti akan terjadinya lagi yang lebih dahsyat yang mungkin justru sulit diprediksi lagi. Subhanallah. Ada seperti nasihat, Anda jangan panik, Anda jangan bingung, karena semua ini pasti sesuai kehendak Allah. Ya. Dan Anda dan saya, kita semua harus bisa tawakal dengan takdir Allah. Kita harus kembali ke ajaran yang sesuai diajarkan oleh baginda Rasulullah. Kita menerima apabila Anda ingin berdiskusi lebih dalam lagi. Tapi saya ingin pasti penasaran ini Gus. Tadi dibahas tentang adanya harta yang akan mungkin terungkap, yang mungkin akan muncul. Nah, ini tadi sempat disinggung akan dihadirkan penjaga salah satu itu. Ya. Insya Allah. Tapi Nanti tidak di konten ini. Ya, Di berikutnya saya part 3. Bagi Anda yang ingin mengikuti lebih lanjut, silakan
kita akan lanjut di part 3. Saya kira cukup untuk kali Ya, ini, Gus. iya. Wa akhirul kata kita akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.